Bima mengetuk pintu kamar tamu yang sekarang sedang ditempati oleh seorang gadis. Ia membukanya perlahan saat sudah mendapat izin untuk masuk ke dalam kamar tersebut. "Selamat malam, Reina," sapa Bima dengan lembut. "Pak Bima, selamat malam," balas Reina tidak kalah lembut. "Saya membawakan makan malam untuk kamu, tolong dihabiskan, ya." Bima meletakkan nampan berisi makan malam di depan Reina. Reina tersenyum, ia menerima makanan yang dibawakan oleh Bima. Reina kembali menatap Bima. "Terima kasih banyak, Pak Bima. Maaf ya jika saya merepotkan," ucap Reina pelan. Bima tertawa pelan, ia menggelengkan kepalanya sebagai balasan atas ucapan gadis itu. Reina tidak merepotkan sama sekali, justru ialah yang merepotkan gadis itu, dan ia kini bertanggung jawab penuh terhadapnya. "Dihabiskan, ya. Saya permisi dulu," pamit Bima kemudian melangkah pergi. Saat tangan Bima hampir menggapai gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara sendok yang terjatuh ke lantai. Bima menoleh, ia melihat Reina sedang tersenyum canggung sambil melirik ke arah sendok yang ia jatuhkan. Bima kembali mendekat, ia mengambil sendok yang terjatuh di lantai. "Saya akan cuci dulu, sendok ini sudah kotor," ucap Bima lalu membawa sendok itu ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, Bima kembali dengan sendok yang sudah dicuci dan dikeringkan menggunakan tisu. Ia memberikannya kepada Reina, namun bukan untuk membuat Reina menyantap makanannya. Bima mengambil nampan berisi makanan milik Reina lalu ia duduk di pinggir ranjang. "Biar saya suapi," ucap Bima lalu mengandung nasi dan sayurnya. Reina terdiam, pria di hadapannya ini ingin menyuapinya, tetapi untuk apa, bukankah akan sangat merepotkan? Merasakan keheningan, Bima mengalihkan pandangannya ke arah Reina yang masih terdiam dengan tatapan bingung ke arahnya. "Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya ingin membantu kamu saja, jangan salah paham," jelas Bima yang mengira Reina tidak nyaman atas perlakuannya. "Tidak, Pak. Bukan itu, saya hanya bingung saja," sahut Reina dengan cepat. Bima mengerutkan keningnya, ia menyodorkan sendok yang berisi nasi dan lauk pauk ke depan mulut Reina. "Bingung kenapa?" tanya Bima. Reina hendak menjawab, namun ia memilih untuk melahap dulu suapan dari Bima, meskipun ia sedikit ragu. Saat sendok baru saja masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba pintu kamar yang tidak sepenuhnya tertutup itu terbuka. Bima dan Reina sama-sama menoleh, mereka melihat sepasang suami istri yang berdiri di depan pintu sambil menatap mereka. "Kak Alara, Kak Al," ucap Bima melihat kakak dan kakak iparnya. Alara dan Alderio saling pandang sebentar, namun sesaat kemudian tatapan mereka kembali pada dua orang yang sedang asik suap-suapan. "Sedang makan?" tanya Alara seraya melangkah masuk ke dalam kamar. Alderio menyusul istrinya, ia berdiri di sebelah Bima, sementara Alara ikut naik ke atas ranjang bersama Reina. "Gimana keadaan lo?" tanya Alara mengusap lengan sahabatnya. Reina tersenyum lalu mengangguk. "Baik, Ra. Tapi kaki gue belum bisa jalan," jawab Reina memegangi kakinya. "Sabar, iya," ucap Alara ikut sedih. Sementara Alderio menepuk bahu adiknya, ia terkekeh tiba-tiba yang mana membuat Bima mengerutkan keningnya bingung. "Ada apa?" tanya Bima yang membuat Alara dan Reina sama-sama menoleh. "Tidak ada, aku hanya aneh saja melihatmu menyuapi orang," jawab Alderio. Bima mendengus, rupanya Alderio itu sedang meledeknya. Memang benar, ia jarang sekali menyuapi orang makan, termasuk mendiang Mika dulu jika keadaan Alma istrinya itu tidak sedang sakit. Menurut Bima, menyuapi orang itu sangat merepotkan, apalagi jika orangnya susah sekali untuk makan, nantinya ia malah emosi. Namun dengan Reina, entah mengapa ia mau tanpa diminta apalagi dipaksa. "Memangnya Kak Bima tidak pernah menyuapi orang?" tanya Alara kepo. Alderio tertawa mendengar pertanyaan istrinya. "Sayang, jangankan menyuapi, ucapan Alderio terhenti karena Bima memotongnya. "Diam," potong Bima kesal. Bima lanjut menyuapi Reina makan, ia tidak peduli dengan ledekan kakaknya yang masih asik tertawa. "Loh, kok kayak asik banget?" tanya Mama Mira yang tidak sengaja lewat dan malah melihat anak-anaknya sedang asik tertawa.
Ada apa ini? Tanya Mama Mira penasaran. Bima menghela nafas pelan, ia yakin tidak akan bisa menghindar dari ledekan Alderio, karena ada Mama Mira yang akan membantunya. Al, jangan ledek adikmu terus. Tegur Mama Mira membela putra bungsunya. Bima tersenyum senang, kali ini ia dibela oleh sang mama. Abis seru sih, Ma. Sahut Alderio. Mama Mira geleng-geleng kepala, ia lalu menatap Reina dengan hangat. Bagaimana keadaanmu, nak? Tanya Mama Mira lembut. Baik, Nyonya. Jawab Reina canggung. Jangan panggil Nyonya, dan jangan lupa untuk banyak istirahat. Jika butuh sesuatu kamu bisa panggil pelayan atau Bima. Tutur Mama Mira dengan penuh perhatian. Reina mengangguk, ia senang karena mertua Alara itu sangat baik. Mama Mira pun pamit pergi, kini tinggal keempat orang itu yang masih ada di kamar. Mama gue itu baik, jadi pasti lo betah di sini. Ucap Alara senang. Reina mengangguk setuju. Beruntung banget lo punya mertua yang baik kayak Nyonya Mira. Ungkap Reina. Semoga gue nanti punya mertua yang kayak lo ya, Ra. Baik, penyayang dan sangat lembut. Tambah Reina tersenyum senang. Mau? Tanya Bima tiba-tiba. Alara, Alderio dan Reina sontak langsung menatap Bima yang entah menawarkan apa. Mereka menatap Bima bingung dengan ucapan pria itu yang setengah-setengah. Mau apa? Tanya Reina ragu. Punya mertua seperti mama saya. Jawab Bima seraya lanjut menyuapi Reina. Reina menjawabnya dengan anggukan kepala. Kalau begitu menikah saja dengan Kak Bima. Alara langsung saja nyerocos. Ia buru-buru menutup mulutnya sendiri karena takut menyinggung perasaan keduanya. Alderio mengerutkan keningnya dengan mata terpejam saat mendengar ringisan kecil dari sebelahnya. Perlahan-lahan ia membuka matanya dan terkejut melihat istrinya sedang meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Alderio duduk, ia menepuk-nepuk pipi sang istri untuk membangunkannya. Sayang. Panggil Alderio tergesa-gesa. Alara membuka matanya, wanita itu tampak kesakitan dengan keringat dingin yang sudah membasahi wajahnya. Sakit, Mas. Perut aku, Hicks. Aduh, Alara meremat bajunya. Alderio panik, ia menyingkap selimut dan keterkejutannya semakin besar kala melihat ranjang yang ditempati Alara basah karena ketuban. Sayang, kamu akan melahirkan. Ucap Alderio setelah mencerna situasi yang saat ini terjadi. Alderio meraih ponsel dan kunci mobilnya yang ada di nakas. Ia turun dari ranjang lalu mengambil jaket untuk istrinya. Sayang, pakai ini. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Alderio langsung menggendong istrinya yang masih terus meringis kesakitan. Alderio keluar dari apartemennya. Ia langsung masuk ke dalam lift dan menekan angka lantai yang akan mereka tuju. Mereka harus ke basemen. Hicks, sakit, Mas. Teriak Alara di telinga suaminya. Alderio semakin khawatir, ia ikut berkeringat mendengar suara ringisan dan teriakan dari sang istri. Sayang, tenang, ya. Kita akan ke rumah sakit, bisik Alderio lembut. Saat sampai di basement, Alderio langsung menuju mobilnya. Ia mendudukkan sang istri di kursi samping kemudi, tidak lupa ia juga memasangkan seat beltnya. Mas, aku nggak tahan. Ucap Alara memegangi perutnya yang besar. Alderio mencium kening istrinya, ia buru-buru menyusul dan masuk ke dalam mobil. Alderio menyalakan mesin dan langsung tancap gas meninggalkan area apartemennya. Karena jalanan yang sepi, membuat Alderio bisa melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Alderio melesat, menyalip tiap mobil yang ada di depannya. Ia harus bisa membawa istrinya ke rumah sakit segera. Sementara Alara meremat jok mobil suaminya, ia menarik nafas dan membuangnya perlahan, dan cara itu bisa sedikit mengurangi rasa sakit di perutnya. Sayang, aku tahu kamu kuat. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit, sabar ya. Ucap Alderio berusaha untuk menenangkan istrinya. Alara mengangguk. Ia berusaha untuk tersenyum agar suaminya tidak terlalu khawatir padanya. Alara tidak bisa lagi mengontrol teriakannya saat rasa sakit semakin dirasakannya. Akhirnya Alderio berhasil sampai di rumah sakit. Tanpa memarkirkan mobilnya dulu, Alderio langsung keluar dari mobil dan membawa istrinya ke dalam. Dokter, dokter! Teriak Alderio memenuhi satu koridor.
Tidak lama kemudian seorang suster dan dokter datang. Mereka langsung meminta Alderio untuk membawa istrinya ke ruang persalinan. "Hicks, au, mas, sakit banget," ucap Alara sambil menggenggam tangan suaminya. "Iya, sayang. Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu kuat. Sebentar lagi anak kita lahir, kita berjuang sama-sama ya," bisik Alderio seraya melangkah cepat mengikuti laju berangkar yang istrinya tiduri. Alderio diperbolehkan untuk ikut masuk dan menemani istrinya melahirkan. Saat sudah di dalam ruangan, dokter tidak langsung membantu Alara persalinan sebab pembukaannya belum lengkap. "Dokter, berapa lama lagi?" tanya Alderio tidak sabar. Ia bukan hanya tidak sabar, namun ia juga tidak tega melihat istrinya yang terus-menerus menangis sambil meringis. "Mas, aku takut," cicit Alara di tengah-tengah ringisannya. Alderio menggeleng, ia mencium kening sang istri dengan hangat. "Nggak ada yang harus ditakuti, sayang. Aku yakin kamu bisa melewati ini semua," sahut Alderio lirih. Alara kembali meringis dengan keras, dan hal itu membuat Alderio benar-benar berteriak memanggil dokter. Dokter datang, ia memeriksa keadaan Alara dan ternyata pembukaan untuk melahirkan sudah lengkap. "Siapkan segalanya, sus," ucap dokter kepada perawat di sebelahnya. Alderio menggenggam tangan Alara sambil sesekali menciumnya. Ia juga mengusap wajah berkeringat istrinya yang kini masih menangis dan meringis. "Bu Alara, dalam hitungan ketiga, maka mengejanlah dengan kencang, ya," ucap dokter menginstruksikan. Alara mengangguk, ia menarik nafas dan membuangnya secara teratur agar pernafasan tetap terjaga. 1, 2, 3. "Dorong, Bu," ucap dokter. Alara dengan sekuat tenaga langsung mengejan, pegangan di tangan suaminya semakin kencang. "Lagi, Bu," pinta dokter lagi. Alara menarik nafas, ia lalu mengejan dengan sekuat tenaga, bahkan sampai wajahnya memerah. "Sayang, aku di sini sama kamu. Aku tahu kamu kuat," bisik Alderio sekedar menyemangati istrinya. "Ah!" teriak Alara menggenggam tangan Alderio dan pinggiran berangkar dengan kuat. "Oek, oek." Alderio tidak henti menciumi seluruh wajah istrinya saat tangisan bayi terdengar begitu nyaring di semua penjuru ruangan. Pria yang berprofesi sebagai dosen sekaligus kepala keuangan itu tidak henti mengucapkannya terima kasih kepada sang istri yang mau berjuang untuk melahirkan buah cinta mereka ke dunia. "Sayang, Hicks, terima kasih banyak," ucap Alderio berbisik, bahkan pria yang mendapat julukan dingin dan datar itu kini menangis. Alara tersenyum, nafasnya masih terengah-engah setelah memperjuangkan anaknya yang ingin melihat indahnya dunia. Tangan Alara yang masih lemas berusaha menggapai wajah tampan suaminya, ia mengusapnya dengan lembut. "Terima kasih sudah berjuang bersama, Mas," ucap Alara pelan. Alderio mengangkat wajahnya, ia menatap wajah cantik istrinya dan tersenyum. Senyuman Alderio hilang saat istrinya tiba-tiba memejamkan matanya dan tangan yang ada di wajahnya jatuh begitu saja. "Sayang," panggil Alderio menangkup wajah istrinya. Alara masih belum sadarkan diri setelah pingsan pasca melahirkan tadi. Alderio tentu sangat khawatir, namun setelah mendengar penjelasan dari dokter bahwa hal itu sering terjadi pada ibu melahirkan membuatnya sedikit tenang. Setidaknya apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Alderio juga sudah memberi kabar kepada seluruh keluarganya, baik orang tua maupun mertuanya, dan mungkin saat ini mereka semua sudah dalam perjalanan. Alderio menunggu di luar ruangan, ia memainkan ponselnya dan mengirim pesan kepada asistennya di kantor bahwa ia tidak dapat ke kantor hari ini, ia juga harus izin kepada atasannya. "Al," panggil Mama Mira seraya berlari mendekati putranya. Alderio menoleh, ia tersenyum melihat seluruh keluarganya datang, termasuk Reina juga yang duduk di kursi roda dengan Bima yang mendorong kursinya. "Pak Al, bagaimana keadaan Alara?" tanya Reina tampak khawatir. "Masih belum sadar, dokter mengatakan mungkin sebentar lagi," jawab Alderio pelan. "Lalu di mana anak kalian, dan apa jenis kelaminnya?" tanya Mama Dania tampak tidak sabar. "Mama masuk dan lihat sendiri, supaya lebih terasa vibes omanya," jawab Alderio tersenyum lebar. Mama Dania terkekeh, ia lantas membuka pintu ruang rawat Alara, disusul oleh yang lainnya.
Saat mereka semua masuk, Alara ternyata baru saja sadar dan hendak menanyakan keberadaan suaminya kepada suster, namun sudah keburu seluruh keluarganya datang. "Mama!" panggil Alara pelan. Mama dan Nia mendekat, begitu juga dengan Mama Mira, keduanya bergantian memeluk Alara yang masih terbaring di atas brangkar. "Bagaimana keadaan kamu, sayang?" tanya Mama dan Nia seraya mengusap wajah putrinya. Alara menganggukkan kepalanya pelan. "Baik, Ma," jawab Alara hampir tidak terdengar. "Kami sempat khawatir saat Al bilang kamu tidak sadarkan diri setelah melahirkan, jantung Mama rasanya mau copot, apalagi dengar suara suami kamu yang tegang," ujar Mama Mira bercerita. Alara tersenyum, ia menggenggam tangan mertuanya erat. Ia sangat bersyukur karena memiliki mertua yang begitu menyayanginya. "Sayang," panggil Alderio yang merasa diacuhkan oleh istrinya. Alara menoleh ke asal suara, ia melempar senyum manis kepada sang suami yang tadi menemaninya berjuang untuk melahirkan anak mereka. "Mas, peluk," rengek Alara membuka tangannya lebar. "Ya ampun, kakak ipar," celetuk Bima geleng-geleng kepala lalu menepuk jidatnya sendiri. Reina terkekeh melihat respon Bima, padahal biasa saja, namun entah mengapa membuatnya ingin tertawa saja. Bima yang menyadari Reina tertawa sambil menatapnya lantas menunduk. Ia melihat gadis itu masih tertawa, namun segera berhenti saat tahu dirinya menatap gadis itu. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud," cicit Reina seperti berbisik. Bima tersenyum, ia tanpa sadar malah mengusap puncak kepala Reina dengan penuh kasih sayang, dan hal itu sukses membuat semua yang ada di ruangan menatap mereka. "Putra Anda sepertinya sudah mau membuka hatinya lagi, Pak," ucap Papa Wahyu berbisik. "Saya senang jika memang itu terjadi pada Bima, dia juga butuh melanjutkan hidupnya," balas Papa Aden tanpa menatap Papa Wahyu. Alderio yang kini posisinya sudah berdiri di samping brangkar istrinya hanya bisa tersenyum senang. Ia senang jika adiknya sudah membuka hati kembali. "Mas," panggil Alara pelan seraya menarik baju suaminya. Alderio menatap istrinya. "Apa, sayang?" sahut Alderio lembut. "Pah, pulang yuk. Ruangan ini bukan hanya ruang rawat, tapi juga ruang untuk mesra-mesraan," celetuk Mama Mira menggoda kedua putranya. Bima tersadar, ia menjauhkan tangannya dari kepala Reina, begitu pula dengan Reina yang langsung berdehem guna menetralkan perasaannya yang gugup. "Wajar, Ma. Anak muda, Mama yang sudah tolong mengerti," sahut Bima bergurau. Apaan, tua maksud kamu?" tanya Mama Mira melototkan matanya. Bima tertawa, ia buru-buru menggelengkan kepalanya takut saat melihat sang mama sampai melototkan matanya. Seisi ruangan tertawa melihat tingkah Mama Mira dan juga Bima, tidak terkecuali Reina, gadis yang sempat gugup diperlakukan lembut oleh Bima. Tidak lama kemudian dokter datang untuk memeriksa keadaan Alara, sekaligus mengambil anak Alara yang ada di inkubator lalu memberikannya kepada Alara. "Selamat ya Nyonya, anak Anda laki-laki. Tampan dan sangat sehat," ucap dokter seraya memberikan baby yang sudah wangi itu kepada Alara. Alara menerimanya dengan tangan gemetar, bibirnya tersenyum, namun matanya mengeluarkan air mata haru. "Anak Mama yang tampan." Lirih Alara meneteskan air matanya. Alderio tersenyum, ia menyeka air matanya yang hampir saja lolos dari matanya. "Anak kita tampan, mirip kamu, Mas," ujar Alara menatap suaminya. Alderio mengangguk setuju, memang benar bahwa anaknya itu mirip dengannya. "Al, azanin dulu," tutur Papa Aden mengingatkan. Alderio segera menggendong putranya, ia mengazani bebinya itu lalu menciumi wajahnya yang mungil dan terasa halus. "Siapa namanya, Al?" tanya Mama Mira penasaran. "Arion Azani Hayyan," jawab Alderio tampak bangga sekali. Alara tersenyum, ternyata suaminya benar-benar memberikan nama itu kepada anak mereka. Arion. Ar yang mencakup nama Alara dan Rion yang merupakan nama Alderio. Artinya nama putra mereka diambil dari nama keduanya. "Ara, nama anak lo bagus banget. Selamat jadi momi ya, cantik," ucap Reina tersenyum senang. "Makasih banyak Onti," balas Alara ikut tersenyum.
Nama yang bagus, Al. Papa suka sekali, ujar Papa Wahyu memuji. Bima tersenyum lebar meskipun hatinya sedikit sakit, melihat kakaknya yang kini memiliki anak membuatnya teringat pada mendiang istrinya dan anaknya yang sudah tiada. Pak Bima. Panggil Reina menatap Bima yang terlihat sedih. Bima memalingkan wajahnya, ia menyeka air mata yang hampir lolos, lalu menatap gadis di depannya dengan senyuman. Ada apa? Tanya Bima berusaha terlihat baik-baik saja. Menangis saja, Pak. Saya tahu Anda sedang merasa sedih, tutur Reina dengan lembut. Bima menggelengkan kepalanya, ia menghela nafas lalu mendekati Alara dan Alderio. Selamat atas kelahiran anak kalian yang tampan ini, Kak. Ucap Bima dengan tulus. Terima kasih banyak, Bim. Balas Alara tersenyum hangat. Alderio memeluk adiknya, ia menepuk punggung pria itu karena tahu bahwa Bima pasti sedih. I'm okay, Kak. Bisik Bima terkekeh. Alderio melepaskan pelukannya, ia menepuk kepala adiknya karena kesal, terus saja mengelak sedih. Sudahlah, aku mau beli minum dulu. Ucap Bima kemudian keluar dari ruang rawat Alara. Reina menatap kepergian Bima dengan tatapan sendu, ia mendorong kursi rodanya sendiri lalu keluar untuk menyusul Alderio, tidak menyusul, hanya menunggu di luar saja, karena kondisinya sangat tidak memungkinkan. Alara sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah karena kondisinya sudah semakin baik, begitu pula dengan bayinya. Kini Alara, Alderio dan Baby Arion sedang dalam perjalanan menuju rumah mereka, Bima yang menjemput sekaligus membantu mengurus administrasi di rumah sakit tadi. Tumben mau jemput. Celetuk Alderio terkikik. Reina yang meminta, dia sudah ada di rumah kalian dan akan menyambut Baby R. Sahut Bima tanpa menatap kakaknya. Oh, jadi jika aku yang meminta, Kak Bima gak akan mau jemput? Tanya Alara sekedar bercanda. Bukan seperti itu, kakak ipar. Tentu saja aku akan menjemput, apalagi ada keponakanku yang tampan ini. Jawab Bima dengan cepat. Alara dan Alderio terkekeh, Bima selalu bisa mengelak dalam hal apapun. Reina, gadis itu menjadi topik pembicaraan Alara dan suaminya sejak semalam. Bukan apa, mereka hanya sedang bingung dengan perubahan sikap Bima semenjak ada Reina di rumah. Bima yang dulu lebih sering di kantor, kini lebih banyak di rumah, bahkan sampai memiliki waktu untuk menjemput kakak iparnya. Reina juga, entah mengapa akhir-akhir ini Alara merasa sahabatnya itu sedikit berbeda. Reina yang dulu selalu menghindar dari seorang pria, kini justru sebaliknya. Alara tidak menyebut sahabatnya itu genit, ia justru senang jika Reina sampai benar-benar dekat dengan adik iparnya, dan bisa membuat Bima kembali membuka lembaran baru dalam hidupnya. Bagaimana hubunganmu dan Reina? Yang Alderio to the point. Bima tersentak, ia menatap kakaknya dari cermin yang ada di tengah mobil. Hubungan apa? Kami hanya berteman biasa. Jawab Bima terlihat gelagat aneh saat menjawab. Kapan aku mengatakan kalian lebih dari teman? Timpal Alderio tidak mau kalah. Ya udah iya, aku yang salah kaprah. Tetapi aku dan Reina memang tidak ada hubungan apa-apa. Jelas Bima sekali lagi. Jika kalian ada apa-apa pun bukannya tidak masalah, kalian kan sama-sama lajang. Ujar Alara menyahut. Bima mengerem mendadak saat mendengar ucapan kakak iparnya, hal itu sontak membuat Alara dan Alderio terkejut, bahkan Alderio sigap menahan tubuh istrinya yang hampir terjerembab ke depan. Bim, teguh Alderio. Bima tersadar, ia menatap kakak dan kakak iparnya bergantian. Maafkan aku, Kak. Aku tidak sengaja, tadi ada kucing lewat. Ucap Bima terbata. Ya sudah, ayo lanjut. Tutur Alderio menyuruh adiknya itu melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sampai di apartemen Alderio dan Alara. Ternyata memang benar bahwa Reina sudah menunggu untuk menyambut kedatangan Baby R. Halo Onti Reina. Sapa Alara menirukan suara anak kecil. Reina tertawa, ia mengulurkan tangannya untuk menggendong Baby R. Ia sudah sangat menantikan anak sahabatnya itu untuk ia gendong dan ia cium. Alara memberikannya, ia membiarkan anaknya digendong oleh onti cantiknya itu. Mas, kamu mandi duluan gih, aku bantu siapin baju kamu.
Tutur Alara mengusap bahu sang suami. Alderio mengangguk, ia pergi ke kamarnya untuk membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Reina, Kak Bima. Titip baby R, ya, aku mau ke kamar dulu. Ucap Alara pamit. Ingat, Kak. Baru abis melahirkan, jangan sampai buat adik Arion lagi. Celetuk Bima bergurau. Alara melotot, namun tak ayal ia ikut tertawa mendengar ucapan adik iparnya. Tidak mau ambil pusing, Alara segera pergi ke kamar dan menyusul suaminya yang pasti sudah masuk ke dalam kamar mandi sekarang. Kini di ruang tamu tinggal Reina dan juga Bima. Dua orang itu asik menatap baby R yang sedang tidur, bahkan tangan Bima berkali-kali menyentuh pipi Arion. Pak, Anda sudah cuci tangan, kan? Tanya Reina menegur. Sudah dong, tangan saya sudah steril. Lagi pula saya tidak mungkin berani menyentuh anak-anak tanpa mencuci tangan dulu. Jawab Bima menunjukkan tangannya yang sudah bersih. Reina menyipitkan matanya, ia mengangguk karena tangan Bima memang sudah bersih. Arion tampan banget kayak unclenya. Ucap Bima percaya diri. Reina tertawa, ia bahkan sampai menutup mulutnya saat mendengar ucapan Bima. Kenapa tertawa? Apa ada yang lucu? Tanya Bima keheranan. Tidak ada, tapi saya hanya ingin tertawa. Jawab Reina seraya menghentikan tawanya. Kamu menertawakan saya? Tanya Bima menyipitkan matanya. Saat Bima berucap, tiba-tiba tubuh baby L menggeliat karena terkejut dengan suara Bima. Hal itu membuat Reina dan Bima langsung mempuk-puk baby R agar tidak menangis. Kap, anak ganteng bobo lagi ya? Ucap Reina seraya mengusap kepala Arion. Maaf ya, dengar suara uncle kamu jadi kaget. Celetuk Bima seraya terus mempuk-puk baby R. Tanpa disadari keduanya, kini Bima dan Reina terlihat seperti sepasang suami istri yang sedang mengurus anak mereka. Reina yang tampak seperti seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya, sementara Bima seperti ayah siaga yang menjaga anak dan istrinya. Sudah tidur lagi, Pak? Ucap Reina pelan. Iya, cocok juga kita kalau jadi orang tua. Sahut Bima tanpa sadar. Hah,